Oke guys, selamat menyaksikan my podcast Romario. Check it out. Oke, selamat datang Mas Faris, selamat datang di my podcast. Terima kasih udah ada waktu untuk bisa sharing datang di podcast saya. Ini mungkin bisa cerita soal pengalaman Mas Faris di Kampung Anggrek, apalagi kan lagi boomingnya di Tulungrejo kan tentang Kampung Anggrek. Terus gimana awal mulanya Mas Faris pilih anggrek itu kenapa nggak pilih bunga yang lain? Mungkin sambil perkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faris, salah satu pengurus di Kampung Anggrek Mandiri sebagai wakil ketua. Jadi untuk sejarah dari Kampung Anggrek sendiri dibentuk atau berdiri pada tahun 2017. Itu diprakarsai oleh Bapak Suwarjo, Bapak Sukeno, Bapak Sukadi, Bapak Suryanto, dan Bapak Sujianto. Itu mulai berkembang atau dibuat pada tahun 2017 di RT 1 RW 17 Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Nah, awal mulanya dibentuk itu membangun greenhouse atau display anggrek. Itu di satu gang aja, di satu gang di RT 1 beliau membangun satu greenhouse untuk display anggrek. Kemudian berkembang lagi, ada beberapa warga yang kepingin untuk mengembangkan anggrek. Jadi pada tahun 2021 kita ada pembentukan suatu wadah, yaitu kelompok tani, dibentuk mulai tahun 2021, tepatnya tanggal 18 Februari. Itu masih nama kelompok tani Kampung Anggrek Mandiri. Dan pada tahun 2021 lagi, tapi pada bulan Juli, tanggal 5 bulan Juli 2021, kelompok tani Kampung Anggrek dirubah menjadi kelompok tani Mitra Alam. Jadi seperti itu. Untuk anggotanya kita kurang lebih ada 30 orang. Romantis. Ya, terima kasih. Itu untuk sejarahnya. Awalnya memang pilih anggrek sebagai satu simbol di kampung ini. Ya, jadi untuk kita memilih anggrek, jadi awal mulanya itu ada Pak Ketua, Pak Suwarjo. Itu beliau salah satu kolektor atau penghobi anggrek. Jadi ada beberapa jenis tanaman anggrek yang beliau koleksi. Jadi dan melihat di sekitar kita, kayak di wilayah Desa Tulungrejo atau wilayah di Kota Batu sendiri, kan ada banyak hutan produksi yang banyak sekali bunga anggrek. Jadi kita manfaatkan, dari situ kita bisa biar berbeda dengan tempat lain atau biar berbeda dengan orang lain. Jadi kita bisnis atau menanam anggrek sendiri gitu. Jadi pemilihan anggrek seperti itu. Jadi kan semakin berjalan, ini kan pasti ada perkembangan teman. Apakah ini kan tadi dibilang RT 1 kan? Apakah semua warga itu kok jadi lihat jadi bagus ke Kampung Anggrek? Apakah mereka mau rumah mereka juga dihiasin anggrek atau jual anggrek atau yang lain? Ya, jadi awal mulanya RT 1 di gang RT 1. Nah, kemudian kok melihat kok bagus dan terlihat lebih asri, indah, dan lebih sejuk, lebih segar. Jadi warga dari RT 2 kita sosialisasikan untuk gimana caranya agar desa atau kampung kita ini lebih dikenal, lebih bagus, dan lebih tampak indah. Nah, dari situ kita sosialisasi kalau untuk jalan umum kita pakai untuk display anggrek. Dan dari situ warga yang mungkin ya emang ada pro dan kontra ya. Di satu masyarakat atau kelompok itu ada pro dan kontra, kita sosialisasikan dengan baik-baik, kita sampaikan dan kita kasih contoh. Oh, ternyata lebih bagus, lebih indah, lebih hijau, lebih asri. Nah, dari situ banyak warga yang
kepingin masuk dan kepingin ikut partisipasi juga di suatu wadah kelompok tani itu. Jadi selanjutnya kita sudah melebar ke RT 2, itu pun sudah di jalan utama di RT 2 itu sudah semua sudah ada display atau greenhouse yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian sebetulnya kita itu visi dan misinya memang untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar yang sudah mempunyai pekerjaan, nah ini kita bisa sampaikan untuk menambah penghasilan dari mereka, jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk hasilnya sendiri pun kita kembalikan ke anggota kelompok tani. Nah, di sejalan berjalannya waktu di desa kita, di desa Tulungrejo itu kan didapuk sebagai desa Agriraya Tulungrejo. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Tulungrejo sendiri. Kita kan ada beberapa tujuan wisata seperti di Selekta, di mana Coban Talun, terus ada desa wisata religi Vesta, terus ada Jeep Air Adventure. Nah, dari situ kita digandeng oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk dijadikan juga salah satu destinasi wisata. Dan dari situ kita berkembang kembali untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Sebenarnya tujuan utama dari awal itu bukan untuk dijadikan suatu kampung atau destinasi wisata, tapi seiring berjalannya waktu, itu tadi seperti yang saya sampaikan, Desa Tulungrejo didapat sebagai desa wisata. Nah, kita kok ini pantas, dan alhamdulillahnya kemarin pada waktu kita awal-awal pembuatan di RT 2 itu, Kepala Dinas Pariwisata Pak Arif Sidik itu datang dan beliau sangat mengapresiasi, dan mungkin di tahun ini sudah direncanakan untuk pengembangan atau pembuatan satu joglo yang khas atau khusus pas di pintu masuk dan pintu keluar di Kampung Anggrek. Terima kasih. Ya, Mas, anggrek itu didatangi dari Kota Batu sendiri apa diambil dari misalnya Dua Pulau, Kalimantan, atau bermacam-macam gitu? Jadi kita pengambilan anggrek sendiri kita tekankan kepada anggota ataupun kepada masyarakat sekitar yang ada di Kampung Anggrek Mandiri. Jadi kita sampaikan kalau pengambilan atau ngambil anggreknya itu harus di hutan produksi, bukan hutan lindung. Karena kalau hutan lindung kita menyalahi aturan, jadi kita di hutan produksi, kita di hutan jati atau di kebun warga yang ada kayu kopi, ada kayu buah yang lain yang biasa ditumbuhi anggrek. Jadi masih di sekitaran Malang Raya saja. Dan ada salah satu yang kita ambil di daerah mana itu yang jauh, itu di daerah Bojonegoro. Itu macam-macam anggrek apa aja Mas namanya? Mungkin yang Ya, kita kurang lebih ada 60 jenis ya anggrek spesies yang ada di Kampung Anggrek Mandiri. Itu ada salah satunya jenis Eria, jenis Cymbidium, jenis Oncidium, jenis Bulbopilum, jenis Phalaenopsis, jenis ada yang Kologen, banyak lah. Pasti teman-teman atau saudara-saudara yang ingin ke Kampung Anggrek Mandiri, apalagi yang pecinta anggrek, pasti lebih mengenal lagi apa yang jenis-jenis anggrek ini, jenis-jenis anggrek ini. Jadi khas dari kita untuk saat ini kan anggrek spesies. Yeah. Jadi nanti kedepannya ya syukur alhamdulillah pas dibentuk atau adanya Kampung Anggrek Mandiri di tempat saya sendiri, itu ada sebuah lab skala rumahan untuk pembibitan dan budidaya anggrek. Jadi anggrek hibrid. Jadi saya masih mengembangkan untuk anggrek hibrid jenis bulan, anggrek bulan. Ya, ada pembibitan dan budidaya anggrek bulan tersebut. Nanti kedepannya juga kita arahkan untuk jadi pemberdayaan masyarakat juga di kelompok tani mitra alam Kampung Anggrek. Gitu. Jadi kalau misalnya kan mereka yang datang wisata Kampung Anggrek itu, apakah mereka dikasih kayak seperti
usaha anggrek. Kan pasti kan ada yang tanya-tanya ini gimana sih anggrek, kenapa kampung ini milih anggrek dan lain-lain. Apakah diberikan pengertian terus dengan harga yang terjangkau, atau mungkin dari Mas sendiri yang tinggal di kampung anggrek merasa kok kayak kampung anggrek tuh jadi kayak terkenal, banyak yang seneng yang datang ke sini. Ya, terima kasih Mbak Ramati. Ya. Untuk kita sendiri, apabila ada tamu atau rombongan yang datang, kita ada tim edukator. Jadi kita ada edukasi kepada tamu yang datang itu, kita ada edukasi untuk pengenalan jenis anggrek, edukasi untuk cara penanaman anggrek, edukasi untuk pengenalan berbagai media tanam anggrek, dan edukasi gimana caranya merawat dan memelihara anggrek itu dengan baik. Jadi ada tim sendiri, kita sudah ada tim edukator yang bisa mengedukasi. Jadi berkembangnya itu ke eduwisata kampung anggrek. Jadi pengunjung atau tamu yang datang itu tidak melulu datang untuk melihat, menikmati, membeli, itu enggak. Jadi kita lebih tekankan ke edukasinya. Jadi pengenalan anggrek, anggrek ini jenis area, medianya seperti ini. Kalau jenis oncidium, jenis oncimidium, ternyata berbeda. Jadi kan pengetahuan dari itu kan dari pengunjung itu lebih meluas lagi. Jadi kita lebih ke eduwisata. Iya, benar sih Mas. Jadi kalau mereka berwisata di kampung anggrek, jadi nggak sia-sia mereka berusaha, tapi menambah pengetahuan juga. Terus mereka yang beli anggrek, gimana cara mereka merawatnya, terus gimana mereka menempatkan anggrek itu supaya tetap hidup. Terus, betul, iya. Mas, apakah anggrek selain di wisata sendiri, wisata Kota Batu, apakah pernah dikirim keluar pulau atau mungkin ada yang pesan? Ya, terima kasih. Jadi kalau biasanya kan kalau pengunjung atau tamu yang datang itu kan kebanyakan rombongan atau keluarga ya. Jadi kita sudah pernah melakukannya. Jadi ada yang beli anggrek, jadi gimana caranya ini, kita bawanya agak susah soalnya di bis rombongan, terus umpamanya di kendaraan pribadi itu tempatnya sempit. Nah, kita juga sampaikan kepada pengunjung atau tamu, apabila membeli atau belanja anggrek yang ada di kampung anggrek mandiri ini, kita siap untuk pengiriman. Kita sudah pernah ngirim ke Kalimantan Timur ya. Terakhir ada tamu dari Kalimantan Timur, beliau masih agak lama di Batu, jadi milih anggrek, beli anggrek, jadi minta dikirim. Jadi kita ada fasilitas untuk pengepakan dan pengiriman bunga anggrek di seluruh Indonesia, baik dalam wilayah Jawa maupun luar Jawa. Seperti itu. Kan tadi kan wisatanya yang berkunjung ke kampung anggrek, maksudnya apakah anggrek ini ada jual online atau bisnis online, jadi orang bisa pesan. Jadi nggak mereka yang datang aja ke kampung anggrek langsung beli terus paketkan, nggak. Tapi ada juga yang dari luar tapi yang nggak bisa datang. Apakah mereka bisa beli, bisa melihat kampung anggrek yang di Kota Batu? Ya, bisa. Jadi bisa, mungkin kita ada satu media sosial, jadi bisa melihat dari media sosial kita di IG-nya Kampung Anggrek. Ya, lebih tepatnya di Kampung Anggrek Mandiri, bisa dilihat di media sosial kita. Kita juga ada kerjasama dengan Tajuk Tani Official. Jadi Tajuk Tani Official itu suatu wadah tim pendamping petani, jadi itu milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Kita dibantu untuk mengenalkan atau mempromosikan Kampung Anggrek Mandiri. Selain Kampung Anggrek Mandiri, dari tim Tajuk Tani Official sendiri itu menyampaikan kalau itu tenaga pendamping petani itu, jadi ada beberapa petani yang di Kota Batu juga di dalam lain Kampung Anggrek Mandiri. Dan kita dibantu juga oleh dari seperti Mbak Romanti ini kan ya, dari tim yang Gardu Guyub Rukun, disampaikan atau dibantu promosi untuk di YouTube-nya, terus ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi seperti itu kita mengenalkannya di
tamu atau yang kepingin ke Kampung Anggrek Mandiri tapi belum sampai. Selain Kampung Anggrek ada wahana apa aja sih supaya orang kayak menikmati? Kayaknya tahu ada kafe yang mungkin Mas bisa ceritain itu kafenya dibuat dari mana, atau mungkin lebih supaya pengunjung tuh lebih kayak asik gitu kan. Biasanya kan kalau orang tuh datang kalau ada kafe kayak rasanya enak banget, apalagi kan di alam kan ada tanaman-tanaman, jadi kan mereka bisa menikmati lebih luas gitu. Ya, jadi kita juga di satu wilayah Kampung Anggrek itu ada kafe, Greenhouse Cafe Kampung Anggrek ya namanya. Ada salah satu tempat juga di satu wilayah Kampung Anggrek Mandiri, kafe itu ya teman-teman atau pengunjung yang datang bisa menikmati anggrek, bisa nyantai-nyantai di Kampung Anggrek sambil ngopi, atau makanan khas dari kafe Anggrek sendiri ada nasi gunung namanya ya, nasi gunung, nasi goreng gunung. Nanti bisa nyoba ke sana ya Mbak Romanti ya. Iya. Di situ ada, dan bisa melihat-lihat pemandangan yang ada, dan tiap weekend ada live musik juga. Jadi sambil menikmati anggrek, mengenal anggrek, edukasi anggrek, jadi bisa santai-santai juga di kafenya. Selain itu ya nanti ada pengembangan lagi di sebelah di RT 3 itu ada nanti semacam tempat atau wisata, masih pembangunan atau pembentukan itu nanti wisata untuk stroberi di RT 3. Ya, menurut saya satu informasi yang sebenarnya tuh orang bisa mengetahui, apalagi kan kalau sekarang kan media sosial tuh banyak anak-anak yang bisa gunakan, dan mereka sebenarnya bisa menyebarkan wisata ini loh yang harus diangkat. Kan sekarang tuh lagi booming tuh di Kota Batu tuh kan kampung desa, terus habis itu orang datang habis itu ke Kampung Anggrek, pasti kan. Di Tulung Rejo kan terkenal dengan wisata petik apel, banyak banget. Apalagi kalau misalnya di Kampung Anggrek kan selain usaha Kampung Anggrek kan pasti ada usaha-usaha misalnya kayak gitu. Mereka jualan atau apa gitu kan mungkin bisa disalurkan. Jadi nggak hanya Kampung Anggreknya aja, tapi warga yang di sini tuh disuruh kayak jualan gitu kan, begitu siapa? Iya betul. Jadi pada prinsipnya kita visi misinya itu kan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi selain kita nggak membatasi untuk warga atau anggota yang lain itu melulu menanam anggrek itu tidak, tapi bisa tanaman hias yang lain. Terus kita juga ada UMKM kayak Tamarilo, jadi ada sirup Tamarilo, ada sambal Tamarilo. Terus kita berkembang lagi dari warga masyarakat itu, kita bukan bekerja sama dengan BUMDes di wilayah Kampung Anggrek Mandiri. Kita bukan bangun sih, jadi kita fasilitas lainnya seperti yang Mbak Romanti sampaikan, itu ada rumah tinggal seduluran ya, atau kita kalau orang lebih mengenalnya itu homestay. Jadi rumah tinggal seduluran itu kita sudah beberapa kali dapat tamu. Jadi ada kurang lebih 5 rumah. Jadi nanti tamu yang datang baik keluarga maupun rombongan kita sediakan rumah tinggal seduluran. Jadi yang datang itu menginap di rumah tinggal tersebut jadi satu dengan pemilik rumahnya. Jadi nanti kegiatannya bisa bareng-bareng, kayak masak, kayak berbincang, kayak jadi menyatu di dalam satu rumah tinggal tersebut dan bisa berbaur dengan warga di Kampung Anggrek Mandiri. Itu sudah ada beberapa kali ada yang menginap di tempat kita. Sudah ada? Sudah beberapa kali. Iya, kalau kami kan, kalau saya kan waktu itu kan kuliah, jadi kan istilahnya KKN kan, jadi kita bisa tinggal di warga orang, terus gimana kita bisa terjun cara kerjanya. Ya kalau di Kampung Anggrek sendiri kan dikasih fasilitas homestay, jadi orang datang tuh bisa menikmati warganya, kan terkenal dengan guyub rukun ya Mas ya. Jadi pastikan dalam membangun fasilitas, apalagi Kampung Anggrek itu pasti kan warganya kan pasti kerjasama. Ya mungkin sih ada satu
tidak cocokkan gitu kan, tapi ya pasti pro dan kontra. ya pasti ada visi misi yang memang harus dijalankan, apalagi kan kalau Betul. untuk seperti Mas bilang pemberdayaan, jadi semua usaha yang kita jual ke orang lain itu kan pasti baliknya ke kita ya Mas ya. Jadi misalnya untungnya untuk kita sendiri, jadi ya kalau mau kerja sama-sama ayo gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi emang kalau pemberdayaan terus sifatnya gotong royong, kekeluargaan, jadi kita nggak mewajibkan atau mengharuskan warga atau kelompok di dalam anggota kelompok tani kita itu istilahnya mewajibkan harus anggrek, harus ini tidak. Jadi kita pemberdayaannya ya kita sampaikan gimana cara penanaman anggrek, gimana mendapatkan anggrek, merawat anggrek. Jadi nanti umpamanya ada pembeli yang datang terus laku, jadi ada imbal baliknya lah kepada anggota atau masyarakat yang ada di Kampung Anggrek Mandiri. Jadi kita nggak mengharuskan kayak harus anggrek semua, enggak. Jadi ada bunga hias, jadi kan juga lebih variasi kan di tempat kita juga seperti itu. Mas, apa yang Mas rasakan melihat kampungnya sendiri udah banyak yang kenal, apalagi dari nol ya, mulai bareng-bareng, ada gagalnya tuh sampai 2021 banyak yang kenal dengan Kampung Anggrek. Apa yang Mas rasakan sebagai pengurus di Kampung Anggrek, Mas? Yang pastinya kita sudah melihat Kampung Anggrek menjadi seperti ini, terus ada pengunjung, terus jadi viral, jadi suatu kebanggaan sendiri ya. Kadang kita itu nggak menyangka, nggak kok bisa ya seperti ini, padahal kita tujuan awalnya nggak seperti ini. Jadi ada rasa bangga tersendiri, kadang rasa bangga, haru, dan jadi satu. Pokoknya kita apalagi disupport dari desa, disupport dari pemerintah kota, itu yang menjadi kita suatu kebanggaan tersendiri. Nggak menyangka lah pokoknya kalau kok bisa ya, awal mulanya kita cuman pengennya untuk menambah penghasilan dari masyarakat, untuk menambah keindahan di jalan, keindahan di desa, tapi jadi viral dan jadi bisa dikunjungi wisatawan dan lebih dikenal lagi di beberapa daerah. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi kan kalau misalnya dari usaha sendiri, keluarin uang bareng-bareng, urunan gitu ya Mas ya. Terus makin hari makin lama kok dibantu dengan misalnya desa, itu kan semakin satu nggak sia-sia rasanya ya membangun usaha bareng-bareng. Jadi ada hasilnya gitu. Betul, jadi pada awalnya kita emang benar-benar swadaya dari semua pengurus, dari anggota, kita swadaya dibantu dari anggota semua, dari masyarakat kita, dibantu support, dibantu tenaga, material maupun fisik, itu dibantu. Tapi pada akhirnya nanti ada dilirik atau dilihat oleh pemerintahan desa, pemerintahan kota. Jadi kita sangat berterima kasih bisa nanti, meskipun belum ada realisasi dari pemerintah kota maupun pemerintah daerah yang ada, saya berterima kasih sudah menjadikan Kampung Anggrek Mandiri, mensupport Kampung Anggrek Mandiri menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal lagi. Itu Mbak. Kasih satu motivasi untuk mereka yang di luar sana, mungkin mereka juga lagi usaha untuk usaha mereka atau mungkin untuk desa mereka, terus melihat Mas dengan Kampung Anggrek yang udah berhasil, udah mendatangkan banyak orang yang seneng berwisata di Kampung Anggrek. Gimana sih kasih kayak motivasi mereka yang kayak kita usaha ini tapi kayak rasanya gagal, orang kok nggak datang, maksudnya nggak kayak gagal gitu. Kasih satu motivasi untuk mereka mungkin yang menonton. Jadi saya motivasikannya jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk
jangan pernah menyerah, jangan pantang menyerah untuk berusaha, belajar, berorganisasi, berkelompok. Itu pasti ada pro dan kontra yang ada, jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan emang kita mulai dari nol, nanti pun akhirnya kita yang merasakan. Jadi jangan sampai kita menyerah dengan apa yang ada, dan hasilnya pun nanti kita yang menang. Ya, benar. Jadi dari kegagalan itu justru kita belajar ya, belajar menjadi Betul, lebih belajar baik. dari kegagalan. Ya, Mm-mm. Untuk misalnya promosi anggrek itu lebih ke media sosial di mana, Mas? Kalau di kita lebih seringnya di Instagram ya, kita masih mempunyai medsosnya Instagram di @kampung_anggrek_mandiri, dan nanti di share ada Ya. itu, masih di media sosialnya di IG aja, tapi sudah dibantu dengan teman-teman Tanjung Tani yang seperti saya sampaikan tadi. Oh iya. Oke Mas, terima kasih untuk sore ini, banyak banget yang Ya, terima kasih. saya pelajari. Ya mungkin di luar sana untuk teman-teman yang nonton, ya ini salah satu wisata yang baru booming di Kota Batu. Ya semoga banyak yang melihat ini bukan menjadi satu tontonan aja ya, tapi mereka bisa melihat bahwa ya mereka kampung sendiri bisa diangkat menjadi satu wisata, dan mereka juga bisa berkunjung di Kota Batu. Jadi kampung anggrek ini terletak di Tulungagung, Kota Batu ya Mas ya. Iya, lebih tepatnya di Dusun Gerdu, Desa Tulungagung. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas untuk sore hari ini. Terima kasih untuk sharing-sharing tentang kampung anggrek mandiri. Semoga kedepannya semakin berjaya lagi, semakin dikenal lagi seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih ya Mas. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih.